Bab 446 mengenali kenyataan. Tiara mendengus dingin sesaat, dirinya benar-benar terlihat sangat dramatis. Dia berkata, bisa saja kamu tidak percaya, tapi nanti saat Tuan Muda Wijaya datang menjemputku, kamu bisa langsung tahu. Mimpi siang bolong memang nyaman. Tapi aku beritahu ya, sekarang sudah saatnya kamu bangun dari mimpimu. Valentino menggelengkan kepalanya, lalu dia menatapi Kiara dengan tajam. Saat ini, Valentino mendengar suara deruman mesin mobil di luar kediaman Nyonya Besar Kusuma. Valentino, apa maksudmu? Tiara melototi Valentino. Apa maksudku? Aku merasa kamu ini konyol sekali mimpi siang bolong begitu. Bahkan, kamu juga menarik orang-orang di sekitarmu untuk mimpi siang bolong bersama. Jadi, kamu ini bisa dibilang konyol, kan? Valentino memukul sepasang tangannya ke atas meja. Saat bertatapan dengan Valentino, Tiara jadi langsung gugup. Namun, dalam waktu singkat dia langsung menenangkan dirinya kembali. Sekarang, semua anggota keluarga Kusuma percaya pada dirinya. Asal pihak keluarga Wijaya tidak muncul, maka semua hal yang dikatakan Kiara akan dipercayai semua orang. Valentino, kamu ini iri padaku, juga khawatir setelah aku menjadi nona besar di keluarga Wijaya, maka kedepannya aku akan mengganggumu. Karena itu, makanya kamu berkata seperti ini. Benar, kan? Biar aku beritahu sekarang juga, gadis yang dipilih keluarga Wijaya adalah aku. Mahar yang nyaris mencapai 20 miliar itu diperuntukkan padaku. Meski kamu tidak rela, kamu tetap harus menerima kenyataan. Kiara menunjuk Valentino dengan jarinya. Kenyataan? Konyol. Valentino menggelengkan kepalanya. Valentino, kamu keterlaluan. Kiara berteriak keras-keras, lalu dia berkata dengan penuh emosi. Karena kita ini terhitung sebagai satu keluarga, maka aku menahan emosiku padamu. Kalau aku tidak menganggapmu sebagai keluarga, maka dengan statusku sebagai nona di keluarga Wijaya, memangnya aku masih perlu memedulikan anggapan orang-orang. Bahkan, aku pun tidak perlu memedulikan pemikiran nenekku sendiri. Paham? Begitu mendengar kalimat Kiara, ekspresi anggota keluarga Kusuma langsung berubah. Namun mereka juga tahu bahwa semua yang dikatakan Kiara ini fakta. Bahkan, Nyonya Besar Kusuma sendiri pun terpaksa mengakuinya. Valentino, jangan bersikap tidak sopan pada Kiara. Meski kamu tidak ingin mengakuinya sekalipun, ini tetaplah kenyataan. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan wajah masam. Konyol, konyol sekali. Valentino melirik sekilas keluar pintu, mendadak dia tertawa. Valentino, apa yang kamu tertawakan? Ekspresi Nyonya Besar Kusuma jadi agak masam. Aku sedang menertawakan hal-hal dan orang-orang konyol. Apa itu kenyataan? Hari ini, aku akan memberitahu kenyataannya pada kalian. Setelah mengatakannya, mendadak Valentino menepukkan tangannya ke meja. Dalam sekejap, bunyi tepukan itu menggelegar di seluruh ruangan. Bahkan gelas kaca di atas meja juga ikut bergetar. Valentino, kamu keterlaluan. Berani sekali kamu memukul meja di hadapan nona keluarga Wijaya. Robert berdiri dengan emosi meluap-luap. Pihak keluarga Wijaya dari kota kamar telah tiba. Baru saja Robert menyelesaikan kalimatnya, mendadak ada yang mengumumkan kedatangan pihak keluarga Wijaya di depan pintu. Wush! Semua orang di dalam ruangan langsung terdiam. Selain Valentino yang tetap berdiri di tempat, yang lainnya tertegun dan menoleh ke arah pintu. Keluarga Wijaya dari kota kamar itu keluarga yang sangat hebat. Sekarang, mereka datang. Ternyata benar, Kiara tidak berbohong. Dia bilang, dalam waktu dekat pihak keluarga Wijaya akan datang. Tidak disangka, sekali dibilang langsung datang. Hanya saja, tidak ada yang sadar bahwa ekspresi Kiara sekarang sangat tercegang. Tap, tap, tap. Di depan pintu, seorang pria berusia tengah baya masuk memimpin 20 penjaga pribadi berjas hitam. Valentino melirik sekilas pada pria berusia tengah baya itu. Valentino tidak kenal dengannya, jadi sepertinya dia adalah orang utusan Yosef. Para pengawal pribadi pria berusia tengah baya itu memakai seragam yang sama. Tubuh mereka kokoh dan karena mengenakan kacamata hitam, aura mereka terlihat sangat kuat. Handri Ciwijaya dari kota kamar datang untuk memberi mahar pada keluarga Kusuma. Pria berusia tengah baya itu berkata sambil berjalan. Beberapa pengawal pribadi di belakangnya berjalan masuk dengan rapi sambil menenteng kotak kunci tingkat tinggi berwarna perak. Ini. Nyonya Besar Kusuma menjinjitkan kakinya dan berjalan turun sambil bertopang pada tongkat. Anggota keluarga Kusuma yang lain, termasuk Kiara sendiri juga tertegun melihat kejadian ini. Begitu Handrici bertatapan dengan Valentino, dia langsung menunduk. Meski pihak keluarga tidak mengizinkannya berhubungan dengan Valentino, begitu berhadapan dengan Valentino, dia juga tidak berani sembarangan bertindak. Nyonya Besar Kusuma jangan gugup, kami hanya datang mengantarkan mahar. Kami akan pergi setelah mengantarkan ini. Setelah mengatakannya, Handrici melambai. Kemudian, beberapa meja diangkat ke tengah ruangan dan disusun berdampingan. Pruk, pruk, pruk. Satu persatu kotak kunci perak itu diletakkan di atas meja, benturannya menghasilkan bunyi yang kencang. Tanpa mengatakan apapun, Handrici langsung menjentikkan jarinya. Ceplak! Ceplak! Ke-20 pengawal berjas hitam itu mengangguk-angguk, lalu kotak kunci itu berbunyi saat dibuka. Sret! Saat resleting dibuka,
Satu demi satu kode kunci kotak itu juga terbuka. Anggota keluarga Kusuma langsung menoleh melihat ke dalam kotak kunci itu. Di detik berikutnya, terdengar suara orang-orang menahan napas. Di dalam beberapa puluh kotak kunci berwarna perak itu terdapat uang kertas merah yang terikat rapi. Di setiap ikatan uang kertas itu, ada cap ikatan khas keluarga Wijaya. Kata Wijaya yang dicap di atasnya sangat menarik perhatian. Mahar uang cash sebesar 19.980.000.000, kata Handrici. Semua orang tercegang. Meski mereka juga tercegang saat Valentino merogoh uang sebesar puluhan miliar, sekarang begitu melihat mahar sebesar 19 miliar lebih ini, hati mereka juga jadi berdetak tidak karuan. Inilah kekuatan uang. Apalagi, uang-uang ini memiliki makna tersendiri. Ini adalah mahar yang berikan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Mahar ini menunjukkan pengakuan keluarga Wijaya pada keluarga Kusuma. Para gadis keluarga Kusuma benar-benar melihat mahar itu. Bahkan, Jenny juga begitu. Namun kemudian, mereka menoleh menatapi Kiara. Mahar yang nyaris mencapai 20 miliar ini akan menjadi milik Kiara. Seiri apapun mereka, tetap tidak ada gunanya. Kiara langsung tersadar, kemudian dia mendekat dengan penuh semangat sambil bertanya. Apa Tuan Muda Wijaya juga datang? Semua mahar ini untukku, ya? Mendengarnya, Handrici tertegun. Kemudian, dia mengepalkan tangannya untuk memberi hormat sambil bertanya. Kalau boleh tahu, siapa nama Nona? Namaku Kiara Kusuma. Kiara yang dibeli Tuan Muda Wijaya. Kiara menatapi Handrici dengan penuh harap. Valentino tersenyum penuh arti. Apa sampai sekarang Kiara tidak sadar diri? Para anggota keluarga Kusuma juga berdetak kencang. Saat ini, satu patah kata dari Handrici menentukan posisi Kiara di keluarga Kusuma. Namun begitu Handrici mendengar namanya, dia malah mengernyit. Segala sikap hormatnya langsung memudar. Maaf, Nona. Mahar ini bukan untukmu. Saat Handrici mengatakan jawaban itu, semua anggota keluarga Kusuma langsung tertegun. Rasanya, dalam sekejap mereka tidak bisa memikirkan apapun. Apa maksudnya ini? Mahar itu tidak diperuntukkan Kiara. Kalau begitu, mahar yang nyaris mencapai 20 miliar yang dibawa pihak keluarga Wijaya dari kota Kamer itu akan diberikan pada siapa? Apa kalian tidak salah? Aku Kiara Kusuma, bukankah mahar itu untukku? Kiara jadi agak gugup. Nona, kami sudah menerima perintah Tuan Muda. Semua mahar ini bukan untuk Nona Kiara. Jawab Handrici dengan serius. Kalau begitu, semua mahar ini untuk siapa? Tanya Kiara dengan tergagap. Saat ini, semua gadis keluarga Kusuma yang belum menikah langsung mengerjap-ngerjapkan mata mereka dengan penuh harap. Kalau bukan Kiara, berarti mahar ini diperuntukkan salah satu dari mereka. Saat ini, bahkan Jenny juga sudah mulai berharap. Bagaimanapun juga, menikah dan menjadi nona keluarga kaya adalah impian para gadis. Jenny juga begitu. Yang lebih penting lagi, kalau mereka terpilih menjadi nona keluarga Wijaya, maka kedepannya kedudukan mereka di keluarga Kusuma sendiri juga akan menjadi sangat tinggi. Bahkan Nyonya Besar Kusuma sendiri pun harus menghormati gadis yang menjadi nona keluarga Wijaya. Hanya Angel yang menghela napas pelan, menunduk dan tidak mengatakan apapun. Apa kamu tahu? Semua mahar itu untukmu. Valentino tersenyum pelan, kemudian dia membeli rambut Angel dan mencium rambut itu, bertindak seolah tidak ada orang lain di sekeliling mereka. Bab 447 mahar itu milikmu. Aku, sih, tidak mau. Jawab Angel sambil mengadutkan bibirnya setelah sempat tertegun sejenak. Valentino tersenyum pelan, lalu menatap Handrici dan yang lain dengan tatapan penuh arti. Sebelum acara dimulai, Valentino menyuruh Hendrik sampaikan pesan pada pihak keluarga Wijaya agar jangan harap mereka bisa mengancam Valentino dengan mahar ini. Valentino tidak akan bisa diancam siapapun. Jadi, pihak keluarga Wijaya bebas memutuskan apakah mereka akan memberikan mahar ini atau tidak. Awalnya Valentino kira mereka tidak akan datang lagi. Namun, tidak disangka mereka benar-benar datang. Kelihatannya, ada yang berubah dengan kondisi pihak keluarga Wijaya sekarang. Setidaknya Valentino bisa memastikan suatu hal, yaitu kondisi keluarga Wijaya sekarang tidak berada dalam kekuasaan Yosef dan yang lain secara sepihak. Jadi, untuk sementara waktu, mereka tidak berani memperburuk hubungan dengan Valentino. Namun jika dilihat dari tingkah Handrici, dia pasti ingin membongkar identitas Valentino di hadapan para anggota keluarga Kusuma. Akan tetapi, Valentino sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dirinya juga tidak sedang terburu-buru. Hari ini, Valentino hanya ingin mereka semua tahu pada siapa semua mahar ini diperuntukkan. Dia ingin membuat semua anggota keluarga Kusuma menyadari kenyataan. Saat ini, Nyonya Besar Kusuma sudah tidak dapat menahan diri lagi. Dia berjalan maju sambil bertanya. Kalau boleh tanya, mahar ini diperuntukkan pada siapa? Handrici melihat ke seluruh ruangan. Saat dia melihat Valentino, dia mengangguk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kalau bukan karena pihak keluarga Wijaya berpesan padanya untuk tidak membocorkan identitas Valentino, maka saat ini dia sudah akan membungkuk dan menyapa Valentino. Handrici melihat ke sekeliling sambil bertanya. Kalau boleh tahu, Nona Angel Kusuma itu yang mana? Meski dia sudah bisa menebak bahwa gadis yang berdiri di sisi Valentino adalah Angel Kusuma, dia tetap ingin memastikan sekali lagi agar tidak salah. Begitu mendengar Handrici menyebut nama Angel, semua orang tertegun. Aku orangnya, memangnya kenapa? Angel agak terkejut.
Dia menengadah dan menatapnya dengan bingung. Nona Angel, akhirnya saya menemukan Anda. Atas perintah Tuan Muda Wijaya, mahar sebesar 19.980.000.000 ini untuk Anda. Handrici langsung membungkuk pada Angel. Semua orang menganga. Banyak yang saking kagetnya sampai jantung mereka hampir jatuh. Senyuman orang-orang yang penuh harapan langsung membeku. Mereka tahu bahwa kemungkinan mahar ini bisa diperuntukkan salah satu gadis keluarga Kusuma yang mana saja. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka mahar ini untuk Angel. Bagaimanapun juga, Angel sudah menikah. Dia sudah menjadi istri orang. Namun, saat ini Handrici sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Dia terus membungkuk. Setiap gerak-geriknya penuh dengan rasa hormat, bahkan nada suaranya juga sangat serius. Semua orang tercegang. Saat ini, yang paling tercegang adalah Angel sendiri. Tadi Valentino memberitahu dirinya bahwa mahar senilai belasan miliar ini untuknya. Awalnya Angel mengira Valentino hanya sedang bercanda dan mengerjainya. Jadi, dia bilang dirinya tidak menginginkannya. Namun sekarang, Handrici juga berkata bahwa mahar ini untuknya. Jadi, Angel sama sekali tidak bisa mendeskripsikan suasana hatinya sekarang. Lagi pula, ada apa ini? Dirinya sama sekali tidak mengenal anggota keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer. Sementara itu, tatapan Mary malah langsung berbinar-binar dan jantungnya berdetak kencang. Tuh, Tuan Handrici salah orang tidak? Angel itu sudah menjadi istri orang. Tanya Nyonya Besar Kusuma sambil membelalakan matanya. Meski Nyonya Besar Kusuma sudah memiliki pengalaman hidup yang banyak, saat ini dia sendiri juga kebingungan. Keluarga kaya dan ternama seperti keluarga Wijaya dari kota Kamer itu mana mungkin memiliki gadis yang sudah menikah. Meski Angel memang terlahir cantik sejak lahir, keluarga Wijaya yang sangat berkuasa itu tidak mungkin memiliki gadis yang sudah menikah. Nyonya Besar Kusuma, saya tidak salah. Tuan Muda Wijaya sendiri yang bilang bahwa mahar ini diberikan untuk Nona Angel. Kata Handrici sambil mengepalkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Kali ini, tidak ada yang meragukan perkataannya lagi. Sebelumnya orang-orang merasa bahwa Handrici salah menyebutkan nama atau bahkan mungkin mereka sendiri yang salah dengar. Namun, setelah Handrici mengulangi kalimatnya sekali lagi, mana mungkin mereka meragukannya lagi. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Wajah Kiara langsung memerah. Dirinya emosi sekali, dia bagaikan seekor kucing yang ekornya baru saja dipijak. Dia pun berteriak histeris. Suara teriakan Kiara bergema di penjuru kediaman keluarga Kusuma. Suara teriakannya terdengar tidak rela dan bercampur dengan rasa marah. Robert dan Bobby juga jatuh terduduk di atas kursi. Mereka sangat syok. Awalnya mereka kira jika menjaga hubungan baik dengan Kiara, kedepannya gadis itu bisa membantu mereka menguasai keluarga Kusuma dengan statusnya sebagai nyonya dari keluarga Wijaya itu. Namun, kelihatannya semua itu hanyalah harapan kosong. Ternyata gadis lain yang akan menjadi nyonya keluarga Wijaya. Mereka bisa memberikan mahar itu pada siapa saja, tapi kenapa yang terpilih malah Angel yang merupakan musuh mereka? Para anggota keluarga Kusuma semuanya terdiam, tidak ada yang mengatakan apapun. Bahkan mereka juga tidak tahu harus berkata apa. Nona Angel, Nyonya Besar Kusuma, karena saya sudah mengantarkan maharnya, maka saya pamit dulu. Selesai berkata, Handrici langsung membalikkan tubuhnya dan pergi. Berhenti! Kiara menoleh dan meneriaki Handrici beserta pengawalnya. Handrici mengernyit. Namun, dia tidak memedulikan Kiara dan tetap membalikkan tubuhnya, kemudian berjalan pergi. Akan tetapi, Kiara langsung berlari ke arahnya bagai kehilangan akal sehat. Dia membanting pintu rumah hingga tertutup, lalu bertatapan dengan Handrici dan yang lainnya dengan penuh emosi. Nona Kiara, apa yang sedang Anda lakukan? Kamu harus tahu, tidak ada yang bisa mengurung anggota keluarga Wijaya. Setidaknya, keluarga Kusuma tidak berhak untuk itu. Kata Handrici dengan tenang. Mendengar kalimat Handrici yang penuh kecaman ini, orang-orang langsung bergetar gugup. Bagaimanapun juga, Handrici adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kamer itu. Sehebat apa keluarga Wijaya itu? Seberapa tinggi kedudukan mereka? Semua hal ini tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Asal mendengar nama Wijaya, maka semua orang langsung tahu apa artinya ini. Kiara, jangan cari masalah. Minggir! Teriak Nyonya Besar Kusuma. Tidak mau. Kiara yang sekarang seperti orang gila. Dia menggertakkan giginya dan berkata pada Handrici. Kalian bukan orang keluarga Wijaya, pasti bukan. Yang dibeli Tuan Muda Wijaya itu aku, Kiara Kusuma. Mana mungkin dia memilih Angel yang sudah menjadi istri orang. Kalian itu palsu. Kalian itu hanyalah orang-orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wijaya. Kiara terus berteriak. Handrici melirik Kiara sekilas, lalu menghela napas panjang dalam hatinya. Kalau Valentino benar-benar memilih Kiara, maka keluarga Wijaya baru sungguh akan mendapat bencana. Kalaupun benar-benar begitu, meski Handrici dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, sebenarnya mereka sama sekali tidak menganggap keberadaan Valentino. Memangnya aku perlu membuktikan apa padamu? Minggir! Handrici mengernyit. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Yang dibeli Tuan Muda Wijaya itu pasti aku. Angel sendiri sudah menikah. Dia itu hanya seorang wanita bekas. Hanya seorang wanita bekas. Keluarga Wijaya tidak akan memilihnya. Kiara berteriak histeris hingga matanya mulai memerah. Kata wanita bekas yang diulangnya berkali-kali adalah sebuah penghinaan terbesar bagi seorang wanita. Brak! Baru saja Kiara mengatakannya,
Valentino langsung menepuk meja dan bangkit. Katakan sekali lagi, maka aku akan memukulmu. Sepasang mata Valentino berkilat penuh amarah saat menatapi Kiara. Saat ini, Valentino mengucurkan aura sedingin es dari sekujur tubuhnya, bahkan tatapannya juga terlihat seolah ingin membunuh orang. Bab 448 Tampar. Angel terbelalak melihat semua ini. Bahkan, sekarang pun Valentino masih juga melindunginya. Aku bilang, Angel itu wanita bekas. Wanita bekasnya Valentino. Mana mungkin Kiara takut pada Valentino? Kiara tidak percaya bahwa Valentino benar-benar berani menamparnya di hadapan seluruh anggota keluarga Kusuma. Tampar dia. Valentino berteriak dingin, seolah dia sedang memberi perintah. Orang-orang tertegun, memangnya Valentino memerintah siapa? Di hadapan semua orang, Handrichi langsung melangkah maju dan menampar Kiara sebanyak 2 kali tanpa mengatakan apapun. Handrichi tidak berani menyapa Valentino, tapi meski begitu, bukan artinya Valentino bukan lagi tuan muda keluarga Wijaya. Mana mungkin Handrichi berani tidak menuruti perkataan Valentino. Plak, plak. Suara tamparan yang nyaring ini memenuhi seluruh ruangan rumah keluarga Kusuma. Kedua tamparan ini keras sekali, bahkan sudut mulut Kiara saja berdarah. Kiara tidak bisa berkata-kata setelah mendapat tamparan itu. Sementara itu, semua anggota keluarga Kusuma tertegun dan tidak berani mengatakan apapun. Kalau Valentino yang menampar Kiara, tentu saja mereka marah. Namun kalau Handrichi orangnya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Masa mereka tidak tahu keluarga Wijaya itu memiliki kedudukan seperti apa? Meski Handrichi menampar Bobby sekalipun, Bobby pun hanya terpaksa menerima tamparan tersebut. Apalagi Kiara yang hanya merupakan seorang cucu. Namun tetap saja, semua orang sangat kaget. Kenapa Handrichi menuruti perkataan Valentino? Begitu Valentino memberi perintah untuk menampar Kiara, Handrichi langsung menamparnya tanpa ragu. Orang-orang menatapi Valentino dengan curiga, mereka mulai menebak-nebak. Nona Kiara, karena kamu adalah sepupu Nona Angel, maka aku tidak akan terlalu perhitungan denganmu. Tapi perkataanmu telah mempermalukan calon Nona keluarga Wijaya. Jadi kalau aku memukulmu dan kamu tetap harus menerimanya, kata Handrichi dengan dingin. Orang-orang langsung mengerti bahwa Handrichi menampar Kiara bukan karena dia menuruti perintah Valentino, tapi karena dia ingin melindungi Angel. Bagaimanapun juga, Angel adalah wanita yang dipilih Tuan Muda Wijaya untuk menjadi istrinya. Dia adalah seorang nona yang diakui keluarga Wijaya. Jadi, Handrichi tidak akan membiarkan Kiara mempermalukan Angel. Bahkan meski Valentino tidak mengatakan apapun sekalipun, Handrichi tetap akan menampar Kiara. Teriakan Valentino tadi hanyalah sebuah kebetulan. Hahaha. Saat seluruh ruangan jadi sunyi senyap, mendadak Robert tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Valentino. Semua orang tertegun. Kiara sudah tidak waras, masa Robert juga ikut-ikutan gila. Robert, apa yang kamu tertawakan? Nyonya besar Kusuma menoleh menatapi Robert. Aku menertawai diriku yang bodoh. Tadi aku kaget melihat mahar itu, jadi aku melewatkan satu hal penting. Masa Valentino tidak sadar bahwa istrinya direbut orang? Kenapa dia masih sok-sokan di sini? Robert tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah Valentino. Bahkan, dia nyaris kehabisan napas karena tertawa. Semua orang yang ada di tempat, termasuk Handrichi sendiri juga tertegun. Tadi semuanya kaget melihat mahar itu. Jadi, mereka semua melupakan keberadaan Valentino. Namun sekarang begitu Robert berkata seperti ini, orang-orang juga tersadar. Setelahnya, mereka jadi tidak dapat menahan tawa. Mahar dari keluarga Wijaya itu memang diperuntukkan pada Angel, mereka terpaksa mengakui hal ini. Namun, sekarang Angel belum cerai. Saat ini, status Valentino masih merupakan suaminya Angel. Hanya saja, sekarang ada yang mengantarkan mahar untuk Angel di hadapan suaminya sendiri. Bukankah hal ini konyol sekali? Memikirkan hal ini, semua orang jadi menyemburkan tawa. Pria manapun yang setia dan tulus pada istrinya pasti tidak akan bisa menerima hal ini, kan? Namun, Valentino malah terlihat biasa-biasa saja. Bahkan sebelumnya dia masih makan buah dengan santai di sana. Tadi, dia bahkan masih melindungi Angel dan berkata ingin menampar Kiara. Kalau dia bukan bodoh, memangnya apa lagi? Jadi setelah Robert berkata begitu, semua anggota keluarga Kusuma jadi tidak dapat berkata-kata. Demikian juga dengan Nyonya Besar Kusuma. Bahkan Valentino sendiri juga tertegun. Dia mengelus hidungnya dengan kaku. Bisa-bisanya dirinya tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Awalnya dia ingin memberikan mahar dan mengungkap identitas dirinya hari ini. Jika dia melakukan kedua hal tersebut, maka segalanya jadi tidak akan sekaku ini. Namun sekarang mahar ini diberikan hanya atas nama keluarga Wijaya. Jadi, Valentino yang hanya memegang status sebagai suaminya Angel tentu jadi akan berada di posisi yang kaku. Valentino jadi curiga kalau keluarga Wijaya sengaja membuat keadaan jadi seperti ini. Meski mereka mengantarkan mahar tersebut kemari, apakah mereka tetap ingin menjebak dirinya dalam situasi ini? Jebakan yang licik sekali. Perlahan tangan Valentino mengerat membentuk tinju. Ternyata benar, orang pihak keluarga Wijaya tidak membiarkan dirinya mengatur mereka. Kakak ipar. Jenny memanggilnya perlahan. Jenny menatapi Valentino dengan agak khawatir. Jenny tahu bahwa Valentino cinta sekali pada Angel. Namun, sebanyak apapun perubahan Valentino belakangan, dirinya tetap bukan apa-apa jika dibandingkan dengan keluarga Wijaya.
Jika pihak keluarga Wijaya memilih Angel, takutnya seluruh anggota keluarga Kusuma tidak akan menolak. Nantinya, mereka akan memaksa Valentino untuk cerai dengan Angel. Tak apa, bagiku ini bukan masalah. Jawab Valentino sambil mengelus hidungnya perlahan. Semua orang mengira istri Valentino direbut oleh Tuan Muda Wijaya. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa sebenarnya, keduanya adalah orang yang sama. Namun, Valentino tidak akan memberikan penjelasan apapun pada mereka. Jadi, mereka bisa berpikir sesukanya. Kalau Valentino hidup hanya demi tanggapan orang lain, maka dia tidak akan bersedia dianggap sebagai bajingan selama 3 tahun oleh orang-orang. Nona Angel, kalau begitu kami pamit dulu. Saat ini Handrichi juga jadi kurang tenang. Dia tahu kebenarannya, tapi dia tidak berani mengatakannya. Karena itu, dia merasa sangat dilema. Dia datang karena diutus. Dia melakukan semua ini sesuai perintah keluarga Wijaya. Jadi, dia mana tahu ada masalah serumit ini. Sekarang, Valentino malah jadi terjebak dalam situasi yang kaku karena mahar yang diantarkannya. Karena itu, Handrichi jadi merasa sangat was-was. Tunggu sebentar. Saat Handrichi hendak kabur, mendadak terdengar suara panggilan yang merdu yang menghentikan langkah kakinya. Handrichi jadi kesal sekali. Lagi-lagi dia dipanggil. Karena itu, dia mengernyit sambil membalikkan tubuhnya dan juga berteriak. Kalian para anggota keluarga Kusuma, jangan kira. Belum juga dia menyelesaikan kalimatnya, mendadak ekspresinya langsung berubah. Handrichi langsung tersenyum sopan sambil berkata, Nona Angel, apa Anda hendak memerintahkan sesuatu? Ternyata, Angel yang memanggilnya. Kalau dia orangnya, Handrichi tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, Handrichi hanya menghormati 2 orang di antara seluruh keluarga Kusuma. Satunya adalah Valentino dan 1 orang lain lagi tentu adalah pasangannya. Sebagai tokoh utama yang paling bersinar di seluruh ruangan, setiap perkataan dan gerak-gerik Angel sangat diperhatikan orang-orang. Jadi setelah Angel memanggil Handrichi, tatapan semua orang jatuh padanya. Angel menatapi Valentino dengan tatapan yang rumit selama sesaat, tatapannya terlihat penuh arti. Bahkan, Valentino sendiri pun tidak benar-benar memahami arti tatapan Angel itu. Tuan, aku tahu jelas bahwa aku tidak mengenal Tuan Muda Wijaya. Jadi, apakah Anda salah orang? Angel bertanya dengan sangat serius pada Handrichi. Saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun, bahkan Kiara juga dia membisu. Bab 449 hanya ada 1 kali kesempatan. Bahkan Angel juga mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan. Dia sama sekali tidak mengenal Tuan Muda keluarga Wijaya. Apalagi yang ingin kamu katakan, Handrichi? Namun, Handrichi melihat Valentino lagi. Jika Valentino tidak ada di sana, dia akan ragu apakah dia benar melakukan kesalahan. Akan tetapi, perlakuan yang ditujukan Valentino kepada Angel membuat Handrichi yakin bahwa mahar ini ditujukan untuk Angel. Nona Angel, kami tidak salah. Tuan Muda Wijaya secara pribadi mengatakan bahwa mahar sebesar 20 miliar rupiah dikirimkan untuk Angel Kusuma. Karena suatu hal, saya tidak bisa mengenali Anda. Tolong maafkan saya. Handrichi berbungkuk dengan tangan terlipat. Semakin Handrichi menjelaskan, semakin Robert terlihat sarkastik. Valentino, apakah masih pantas menikahi istri yang berselingkuh ini? Valentino di mata keluarga Kusuma lainnya saat ini juga merupakan suami dari istri yang berselingkuh. Jika Angel menerima mahar ini, Valentino pasti akan menjadi orang bodoh pertama dalam sejarah yang istrinya dibawa pergi orang lain. Menurut Robert, jika Angel tidak bodoh, dia pasti tahu harus berbuat apa. Situasi sudah seperti ini, Tuan Handrichi harus membawa pulang mahar ini. Maaf, saya tidak bisa menerima mahar ini. Ucap Angel dengan perlahan, nadanya tenang tetapi sangat serius. Apa? Semua orang terkejut. Angel menolak mahar sebesar 20 miliar rupiah. Persoalan utamanya adalah, semua ini bukanlah hanya persoalan mahar bernilai 20 miliar rupiah. Saat ini adalah sebuah kesempatan untuk masuk ke keluarga Wijaya di kota Kamer. Jika keluarga Wijaya di kota Kamer menghendaki untuk mencari menantu perempuan, maka tidak akan ada yang tahu berapa banyak wanita cantik di dunia ini yang ingin mendaftarkan diri. Bukannya sangat sulit memasuki keluarga Wijaya. Angel akan melepaskan kesempatan yang sulit didapat ini. Apakah dia bodoh? Angel! Jangan gegabah! Nyonya besar Kusuma menghentakkan kakinya dengan marah, wajahnya penuh kebencian. Mary juga memandang Angel dan berhenti berbicara, bahkan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Pada saat ini, semua orang di keluarga Kusuma benar-benar melupakan keberadaan Valentino. Bahkan Valentino juga terkejut, dia tidak menyangka Angel akan menolak begitu saja. Nona Angel, saya tidak mengerti maksud Anda. Handrichi bahkan lebih terkejut. Sebagai anggota keluarga Wijaya di kota Kamer, dia bahkan tahu betapa kuatnya keluarga Wijaya di kota Kamer. Dia tidak tahu berapa banyak anak perempuan yang kaya dan berkuasa yang tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke keluarga Wijaya. Angel ini hanyalah wanita keluarga biasa dari kota kecil, tapi dia malah menolak. Hal ini tidak sesederhana itu. Maksud perkataanku adalah tolong Tuan Handrichi pulang dan beritahu Tuan Muda Wijaya. Aku berterima kasih atas pengakuan cintanya, tetapi aku sudah bersuami, jadi aku tidak bisa menerima semua ini. Suamiku adalah Valentino, selamanya tetaplah Valentino, jadi tolong bawa pulang maharnya, Tuan. Dan kuharap aku tidak akan diganggu lagi oleh keluarga Wijaya di masa depan. Terima kasih. Ketika Angel mengatakan hal tersebut, semua orang sangat terkejut.
Angel merusak sebuah kesempatan yang bagus seperti ini. Banyak gadis dari keluarga Kusuma menggertakkan gigi mereka karena ingin menggantikan Angel sekarang. Jika Tuan Muda Wijaya ingin menikahi mereka, mereka pasti tidak akan menolak. Selama bisa masuk ke keluarga yang sangat kaya seperti keluarga Wijaya, meskipun menikah dengan orang bodoh yang lumpuh, mereka tetap bersedia. Namun, Angel bisa-bisanya begitu bodoh. Dia terus mengatakan bahwa Valentino adalah suaminya. Lalu apa bagusnya Valentino? Handrici seketika tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa menatap Valentino. Sedangkan Valentino, matanya berguncang saat dia menatap Angel dan menghela napas dalam. Inilah sebabnya dia bersedia memberikan seluruh dunia kepada Angel. Angel, apa kamu bodoh? Meskipun kamu sudah menikah, tapi keluarga Wijaya juga tidak keberatan dengan masalah ini, lalu kenapa kamu masih terobsesi? Kamu hanya tinggal menganggukkan kepala, nenek yang akan bertanggung jawab atas kamu sekarang. Segera ceraikan pernikahan antara kamu dan Valentino. Nyonya besar Kusuma gelisah dan menatap Angel dengan penuh kebencian. Angel, kamu... Mary ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu dapat menggunakan metode lain untuk membalas budi kepada Valentino. Meskipun Valentino telah melakukan banyak hal untuk keluarganya baru-baru ini, Mary merasa bahwa selama Angel menikah dengan keluarga Wijaya, dia dapat sepenuhnya membalas budi Valentino dengan uang, kan? Dek, Bu, sudahlah. Bahkan kalau Valentino lebih buruk, dia tetaplah suamiku. Seorang istri harus merasa puas dengan suami yang dinikahinya. Sebelumnya, suamiku adalah Valentino. Hari ini dan di masa depan, hanya ada Valentino seorang. Berbicara menghadap Nyonya besar Kusuma dan Mary, Angel tidak goyah sama sekali. Perkataannya keras dan jelas. Akan tetapi pada saat ini, Angel di mata banyak anggota keluarga Kusuma adalah seseorang yang sangat bodoh. Ini, Handrici berada dalam dilema. Namun, di dalam hatinya terdapat kekaguman pada Angel. Tidak heran seorang gadis dari keluarga biasa disukai oleh Tuan Muda Valentino. Angel! Untuk apa kamu berpura-pura? Kamu berani mengatakan tidak menyukai dan tidak tergila-gila akan uang. Kalau kamu tidak menyukai uang, kenapa kamu menggunakan segala cara untuk mempertahankan kantor pusat di tanganmu? Kiara tidak berani memarahi Angel lagi, tetapi perkataannya tetap terdengar tidak sopan. Angel melirik Kiara dengan malas dan berkata, aku mempertahankan perusahaan di tanganku karena aku tidak ingin kerja keras kakek dibawa ke kebangkrutan oleh kalian. Hari ini, aku, Angel, bersumpah di depan papan nisan kakekku bahwa setelah bergabung dengan perusahaan selama 3 tahun, aku akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan setiap harinya. Setiap keputusan yang aku buat adalah demi perusahaan. Aku, Angel, tidak akan mengecewakan roh kakek di langit. Kiara dan Robert, apakah kalian berani bersumpah di depan papan nisan kakek? Perkataan Angel membuat semua orang terdiam. Robert menelan ludah tetapi tidak berani menjawab pertanyaan itu. Kiara juga tersipu, kemudian berkata dengan arogan. Aku tidak percaya kamu tidak suka uang. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah orang suci. Jadi aku suka uang. Tapi, aku tidak menginginkan semua uang. Kiara, aku berbeda darimu, aku masih memiliki batasan. Semua yang aku inginkan, Valentino akan memberikannya kepadaku secara perlahan. Bahkan kalau dia tidak bisa memberikannya kepadaku untuk saat ini, aku juga bersedia menunggu. Angel tidak ragu sama sekali dan mengucapkan perkataan ini di depan semua orang yang hadir. Semua orang di keluarga Kusuma terdiam, tapi sedikit kekaguman muncul di mata Handrici. Tidak perlu mengatakan hal lain. Perkataan Angel di hadapan semua orang dan keengganannya untuk meninggalkan Valentino untuk masuk ke dalam keluarga kaya itu layak untuk dihormati oleh Handrici. Handrici tidak akan keberatan jika wanita setia sepertinya menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Valentino mengerti bahwa Angel mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak akan selingkuh dari Valentino. Aku menyukai uang, tapi aku memiliki batasan. Kalimat ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Kiara terdiam. Handrici menatap Valentino. Setelah melihat Valentino mengangguk, dia menatap Angel lagi. Nona Angel, saya mengerti maksud Anda. Tapi saya akan bertanya pada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda sungguh ingin melepaskan kesempatan untuk masuk ke keluarga Wijaya dari kota Kama dan menjadi wanita muda yang kaya? Anda harus paham bahwa beberapa kesempatan hanya datang satu kali. Setelah Handrici selesai berbicara, dia menatap Angel dengan tenang. Bab 450 Valentino, aku tidak akan melepaskanmu. Terlepas dari instruksi Valentino, Handrici secara pribadi ingin mengetahui apakah Angel rela melepaskan kesempatan istimewa ini. Setelah mengatakan hal ini, semua orang menjadi linglung. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi Angel dan keluarga Kusuma untuk menjadi terkenal. Saat ini, banyak anggota keluarga Kusuma yang sulit bernapas dan jantung mereka semakin berdebar. Apa yang akan dipilih Angel? Valentino melihat semua orang dengan acuh tak acuh, ekspresi dan pilihan yang keluarga Kusuma buat. Situasi seperti ini membuat semua sifat asli manusia terbongkar. Angel, jangan ragu. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Sebelum Angel bisa berbicara, Nyonya besar Kusuma berbicara terlebih dahulu. Mary juga berdiri dan berkata kepada Angel. Angel, kamu harus mengerti satu hal. Bagaimana bisa kamu membandingkan kehidupanmu bersama Valentino yang miskin dan meratapi segalanya ini dengan kehidupan sebagai nyonya muda keluarga Wijaya? Dengarkan perkataan ibu, terima saja. Kamu bisa memberi Valentino banyak uang di masa depan. Uang itu cukup untuk membiayai sandang dan pangan selama sisa hidupnya. Nyonya besar Kusuma menyambung. Betul, bahkan mulai sekarang aku bisa menerima Valentino sebagai cucu.
Asalkan kamu menceraikannya, aku akan memberinya menantu perempuan di kota Neo atas nama keluarga Kusuma sebagai kompensasi. Angel! Terima saja, bujuk anggota keluarga Kusuma lainnya. Lagi pula, jika Angel dapat masuk ke keluarga Wijaya di kota Kama, mereka pasti bisa ikut dengannya. Ketika seseorang mencapai puncak, semua teman dan kerabatnya akan ikut dengannya. Oleh karena itu, pada saat ini anggota keluarga Kusuma sepenuhnya menganggap Valentino tidak ada di sana dan dengan serentak membujuk Angel. Mereka merasa bahwa memberi Valentino kompensasi merupakan sebuah keputusan yang tepat. Dengan senyum tipis di sudut bibir Valentino, dia perlahan menoleh dan mengingat semua adegan di dalam hatinya. Dia tidak marah, hanya saja merasa sedih melihat semua keturunan Tuan Besar Kusuma yang sombong ini. Gel, jangan bertindak ragu. Kamu telah bersama Valentino selama 3 tahun, saatnya untuk mengakhirinya. Teriak Mary. Gianni mendadak melangkah maju, mengerutkan kening dan berkata, Bu, bagaimana ibu bisa seperti ini? Ibu lupa apa yang telah dilakukan Kak Ipar untuk keluarga kita? Tentu saja, aku tidak melupakannya. Itu sebabnya aku berkata, biarkan kakakmu memberi kompensasi padanya dengan cara lain. Kualifikasi apa yang dia punya selain menantu yang hanya menetap di rumah? Jawab Mary dengan sedikit mengernyit. Selama beberapa waktu ini, sikapnya terhadap Valentino memang telah banyak berubah, dan sikapnya juga sudah lebih baik. Namun, di hadapan keluarga yang sangat kaya seperti keluarga Wijaya di kota Kama, dia memperlihatkan sifat sombongnya sekali lagi. Mengubah sikap orang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ibu! Gianni menghentakkan kakinya dengan marah. Berhenti bicara omong kosong! Mundur! Bentak Mary. Gianni melirik Angel yang tidak mengatakan apapun dan berkata sambil menghela napas. Kakak! Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Aku yakin kakak akan membuat pilihan yang tepat. Setelah berbicara, Gianni berdiri tegak di samping. Pada saat ini, semua mata terfokus pada Angel. Di mata mereka, Valentino yang berada di sebelah Angel menjadi sebuah penghalang. Dia adalah batu sandungan yang mencegah keluarga Kusuma masuk ke keluarga Wijaya, sebuah penghalang yang mencegah mereka menjadi keluarga papan atas di kota Neo. Perkataan yang sama seperti sebelumnya, aku masih ingin berbicara dengan Valen. Diam! Sebelum Angel selesai berbicara, Nyonya Besar Kusuma segera menegur dan melirik Handrichi. Melihat Handrichi yang tidak mengubah ekspresinya, dia menoleh ke arah Angel lagi. Angel! Valentino adalah menantu yang hanya menetap di keluarga Kusuma. Dia sama sekali tidak berkontribusi untuk keluarga Kusuma selama 3 tahun. Dapat dikatakan keluarga Kusuma tidak berutang apapun padanya. Sebaliknya, Valentino lah yang berutang pada keluarga Kusuma. Hari ini adalah saatnya Valentino membalas kebaikan kami. Memang sudah hak kamu untuk memberikan Valentino kompensasi setelah masalah ini berakhir. Bahkan kalau dia membalas kebaikan keluarga Kusuma hari ini, dia tidak boleh merasa keberatan dan hanya bisa menerimanya. Nyonya Besar Kusuma melangkah maju 2 langkah, memegang telapak tangan Angel dan terus berusaha membujuknya. Anggota keluarga Kusuma tanpa henti mengikuti Nyonya Besar Kusuma membujuk Angel. Valentino, kalau kamu bijaksana, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. Jangan menahan Angel lagi. Melihat Angel yang tidak mampu berbicara, Nyonya Besar Kusuma menoleh untuk melihat Valentino lagi. Menghadapi sekelompok keluarga Kusuma yang bengis, Valentino berkata dengan acuh tak acuh. Kalau Angel melepaskanku, aku akan pergi. Lalu, bagaimana kalau Angel tidak melepaskanku? Robert segera membanting meja dan meraung. Valentino, beraninya kamu. Sepupuku, Angel, adalah wanita cantik yang terkenal di kota Neo. Menikah denganmu adalah semacam kemurahan hatinya. Apakah kamu masih mau bersih tegang dan tidak mau pergi seperti anjing kurap? Sekarang Angel memiliki kesempatan untuk masuk ke keluarga Wijaya. Robert juga langsung mengubah sikapnya terhadap Angel. Valentino, lepaskan saja Angel. Kalian tidak cocok. Mary sedikit mengernyit dan berpikir dalam hatinya, tidak bisakah Valentino sedikit mengerti? Kesan baik yang dia miliki pada Valentino selama ini langsung menghilang. Saat ini, semua anggota keluarga Kusuma menatap Valentino dengan sorot menghina, seolah Valentino adalah anjing kurap dan mereka tidak bisa mengusirnya bahkan setelah didorong oleh keluarga Kusuma. Valentino sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain, dia hanya menatap Angel. Angel perlahan mengangkat kepalanya seolah memiliki koneksi telepati dengan Valentino. Keduanya saling berhadapan. Mata Angel sangat rumit dan dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Sedangkan mata Valentino tenang dan acuh tak acuh, seolah tidak ada gejolak emosi. Seolah tidak peduli semua orang di dunia menuduhnya, dia hanya peduli dengan apa yang dipikirkan Angel. Setelah beberapa saat, Angel menarik napas panjang dan mengucapkan kata demi kata. Valentino, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mau menjadi wanita muda yang kaya. Aku hanya ingin pergi bersamamu ke toko mie Paman Kai dan makan semangkuk mie daun bawang. Kalimat yang sederhana ini sudah cukup membuktikan perasaan Angel. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang, Mary langsung menggelengkan kepalanya. Semua orang di keluarga Kusuma juga menepuk paha mereka. Saat ini, pikiran Valentino tidak hentinya bergejolak dan dia menjawab dengan lembut. Oke, aku tidak akan pergi. Tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Dulu aku mengira dia hanya sampah, tapi tidak disangka dia juga bermuka tebal. Pergi atau tidak pergi, semuanya bergantung pada keluarga Kusuma. Bisakah kamu sadar diri sedikit? Semua anggota keluarga Kusuma tidak menahan ejakan dan kemarahan mereka terhadap Valentino.
Karena Angel adalah CEO kantor pusat, maka mereka tidak banyak mengejek Angel hari ini, mereka hanya tidak terlalu menghiraukan Valentino. Sedangkan pada saat ini, semua orang ini tidak bisa menahan diri dan tanpa hentinya mencemooh. Heinrich yang mengabaikan perlakuan semua orang mendadak menghela napas di dalam hatinya. Apa arti dari kalimat tidak mengenali orang terkenal dan buta akan kebenaran? Anggota keluarga Kusuma telah menafsirkan kalimat ini dengan tajam dan jelas. Melihat Valentino diejek semua orang, Heinrich sangat ingin meneriakkan sebutan Tuan Muda Valentino dan membuat semua orang di belakangnya tunduk pada Valentino.